warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu ada dalam kesehatan, amin. Hari ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran PPKN ya. Hari ini kita masih membahas tema 8 ya, Bumiku, pada subtema 2. Pertemuan sebelumnya kita masuk di tema 8 subtema 1. Sekarang kita akan bahas materi di tema 8 pada subtema 2 ya. KD yang kita pelajari masih sama dengan pertemuan sebelumnya ya, yaitu KD 3.2. Menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 3 materi ya yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Di antaranya yang pertama, kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara untuk hidup layak. Dan yang ketiga, peran warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kita bahas materi yang pertama ya. Kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Nah, materi ini ada di pembelajaran 3 ya, tema 8 subtema 2. Anak-anakku sekalian, menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama ya. Tanggung jawab yaitu merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian, tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan merupakan wujud kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya, setiap manusia maupun warga negara memiliki tanggung jawab sesuai dengan posisi atau kedudukannya ya. Misalnya di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Contoh di lingkungan rumah, seorang ibu bertanggung jawab untuk menanam dan merawat tanaman di halaman rumah. Sementara itu, seorang anak bertanggung jawab untuk membantu ibunya melakukan kegiatan tersebut ya. Contoh di lingkungan masyarakat ya, yaitu warga negara bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan dengan bekerja bakti secara gotong royong ya. Nah, upaya menjaga kelestarian lingkungan tersebut dapat membuat kita merasa nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari ya. Lingkungan juga akan menjadi lebih indah, bersih dan sehat. Selain itu, kita dapat terhindar dari bencana alam ya, seperti banjir dan tanah longsor. Itulah kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua ya, yaitu hak dan kewajiban warga negara untuk hidup layak. Materi ini ada di pembelajaran 4 ya. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk hidup layak ya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak ya bagi kemanusiaan. Nah, isi pasal tersebut
bermakna bahwa setiap warga negara yang ingin hidup secara layak wajib berusaha ya untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan ya bagi warga negaranya. Sedangkan warga negara berkewajiban untuk berusaha dengan bekerja sebagai bentuk dari tanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Sesuai dengan pasal 27 ayat 2, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan ya bagi warga negaranya. Misalnya salah satu contoh ya, ada perekrutan CPNS ya atau calon pegawai negeri sipil. Nah, itu salah satu upaya pemerintah ya untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Sedangkan warga negara berkewajiban untuk berusaha dengan bekerja ya sebagai bentuk dari tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, kita ambil salah satu contoh seorang pedagang ya. Nah, berdagang itu merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir ya, yaitu peran warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan ya. Lingkungan merupakan tempat tinggal makhluk hidup ya. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk melestarikan lingkungan di sekitar kita ya. Karena lingkungan yang bersih yaitu berarti bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau tidak sedap ya. Nah, bau tidak sedap biasanya ditimbulkan dari sampah. Sampah yaitu bahan sisa makanan yang tidak diinginkan ya. Sampah yang tidak diolah lebih lanjut akan menumpuk dan cenderung menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan di sekitarnya. Contohnya, dampak buruknya yaitu bencana banjir ya, kalau kita membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, peran dan kepedulian masyarakat untuk mengurangi sampah dan membantu mengurangi pencemaran sangat penting dilakukan ya, agar lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Anak-anak sekalian, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sekarang kalian kerjakan ya tugas latihan soal di subtema 2 halaman 55 ya, soal PPKN. Tugas ini tidak perlu kalian kirimkan ya, tetapi kalian wajib mengisi tugas tersebut ya. Terima kasih. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.